Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Khairunisa dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya berasal dari kelompok 25 MRI dengan NIM 23112111023. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang maraknya pinjaman online. Selamat menyaksikan. Pinjaman online ilegal adalah pinjaman yang tidak terdaftar dan juga tidak diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Biasanya, pinjaman online ilegal ini memiliki bunga yang relatif tinggi dan juga keamanannya kurang terjamin, sehingga memiliki risiko yang lebih besar. Lalu apa aja sih ciri-ciri dari pinjaman online ilegal ini? Yang pertama yaitu tidak memiliki izin dan tidak terdaftar dalam otoritas jasa keuangan. Yang kedua, tidak memiliki data perusahaan yang jelas. Yang ketiga, tidak memiliki lembaga pengaduan. Yang keempat, biasanya melakukan penawaran melalui SMS dan juga WhatsApp. Yang kelima, bunga serta denda yang diberikan pun tidak jelas. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang terlibat dalam pinjaman online ilegal ini, yang pertama adanya kebutuhan yang mendesak, yang kedua adanya tekanan ekonomi, yang ketiga adanya perilaku konsumtif, yang keempat terlilit oleh hutang, yang kelima adanya tunggakan pada biaya pendidikan, yang keenam ingin membeli gadget baru, yang ketujuh biasanya diiming-imingi dengan bunga yang rendah, dan yang kedelapan biasanya edukasi atau literasi masyarakat tentang pinjaman online ilegal ini cukup rendah. Dampak negatif yang didapatkan dari pinjaman online ilegal ini, yang pertama yaitu diteror oleh debt collector, yang kedua yaitu diberikannya bunga yang relatif lebih tinggi, yang ketiga penagihan dilakukan secara kasar, yang keempat waktu jatuh tempo yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, yang kelima diberikannya denda yang tidak masuk akal, dan yang keenam merusak hubungan sosial, karena di saat kita melakukan pengajuan pinjaman online ilegal ini, data orang terdekat pun akan diminta, contohnya seperti kerabat dan juga tetangga terdekat. Oleh sebab itu, apabila waktu jatuh temponya sudah datang, orang-orang terdekat pun akan dihubungi oleh debt collector. Bagaimana cara kita menghindari atau tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal ini? Yang pertama, cek website OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, lihat transparansi bunga. Apabila ingin melakukan pinjaman online, pastikan bahwa data perusahaan atau lembaga yang mengadakan itu asli. Yang ketiga, cek aplikasi atau situsnya apakah asli atau tidak. Yang keempat, pastikan rekam jejak digitalnya. Yang kelima, jangan tergiur oleh ajakan-ajakan yang memaksa. Dan yang keenam, gunakan identitas digital. Salah satu keunggulan dari identitas digital ini, data kita hanya bisa diakses oleh pemilik data, sehingga akan menekan atau meminimalisir risiko kejahatan. Lalu bagaimana solusi apabila kita sudah terlibat dalam pinjaman online ilegal ini? Yang pertama, pastikan kita sudah melapor ke polisi. Yang kedua, lapor ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, karena OJK memiliki wadah khusus untuk pengajuan pinjaman online ilegal. Yang ketiga, yaitu lapor ke Kominfo. Yang keempat, ajukan permohonan untuk pembayaran bunga rendah. Dan yang kelima, yaitu dengan kita menjual aset yang dimiliki. Jadi kesimpulan yang didapatkan yaitu, yang pertama kita harus menganalisis pemasukan dan juga pengeluaran. Yang kedua, kita harus hidup hemat dengan meminimalisir pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya konsumtif. Yang ketiga, jangan menggali lubang dengan tutup lubang. Dan yang keempat, kita sebaiknya mencari pemasukan tambahan dengan membuka usaha kecil-kecilan dan dengan modal yang kecil. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!